Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah kajian online Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini, bulan Zulqa'dah ini, kita sama-sama bertemu walaupun secara virtual. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan kita senantiasa yang hadir dalam majelis ini mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, karena tidak kurang dari sebulan lagi kita akan menyongsong bulan bulan haji ya, ibadah kurban. Kurang dari sebulan lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Maka tema yang akan kita bahas di kajian subuh hari ini adalah tentang fikih ibadah kurban, serba-serbi ibadah kurban, yang tentu ini materi kita sampaikan setiap tahun ya, setahun sekali kita selalu sampaikan. Ya memang harus selalu dimurajaah, harus selalu diulang-ulang, karena namanya setahun sekali kadang-kadang kita lupa ya. Oleh karenanya ya, karena ini momennya tepat ya, kita akan ulang lagi, kita akan murojaah kembali pelajaran kita tentang fikih ibadah kurban ya. Mudah-mudahan ibadah kurban kita nanti selain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga sah ya, sehingga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, ibadah kurban itu termasuk ke dalam ibadah tahunan ya. Ini harus kita pahami karena ada sebagian orang yang mengira bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah seumur hidup sekali. Jadi kalau bapaknya sudah kurban, tahun depannya ibunya, tahun depannya lagi anak pertama, tahun depannya lagi anak kedua, seterusnya sampai anggota keluarga sudah habis, maka kemudian tidak pernah kurban lagi. Karena dianggap kurban itu adalah ibadah seumur hidup sekali. Nah, padahal sebetulnya ibadah kurban ini adalah ibadah tahunan ya, setiap tahun berulang. Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, fi kulli amin, dalam hadisnya dikatakan setiap tahun. Jadi kalau setiap tahun kita memang mampu untuk berkurban, maka disunahkan kita berkurban. Jadi bukan hanya setahun sekali, kalau sudah sekali ya sudah, tidak pernah kurban lagi. Nah, ini harus kita pahami secara betul bahwa ibadah itu memang nanti ada waktu-waktunya ya. Ada ibadah yang sifatnya harian, sholat 5 waktu itu kan harian. Ada ibadah yang seminggu sekali, ya. Contohnya puasa Senin Kemis, ya, sholat Jumat itu ibadah seminggu sekali. Ada ibadah yang sebulan sekali. Contohnya misalnya puasa Ayyamul Bid, ya, puasa di 3 hari tengah bulan, ya, setiap bulan. Kemudian ada ibadah yang sifatnya tahunan seperti ibadah kurban ini. Atau misalnya ibadah haji, ya, ibadah haji itu boleh setiap tahun, boleh. Walaupun wajibnya sekali seumur hidup, tapi dilaksanakan setiap tahun pun boleh-boleh saja, silahkan gitu ya. Ada ibadah yang seumur hidup sekali. Contohnya ya khitan, ya bagi laki-laki khitan itu ya seumur hidup sekali, nggak ada yang mau 2 kali kan gitu ya. Nah, kurban ini masuk ke dalam ibadah yang dilaksanakan setahun sekali. Jadi berulang setiap tahun. Kalau kita mampu setiap tahun berkurban, maka lebih baik kita setiap tahun berkurban. Ya, fi kulli amin ala kulli ahli baitin udhiyah. Setiap tahun bagi satu keluarga itu disunnahkan untuk berkurban. Nah, nanti dalam mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa ibadah kurban itu masuk ke dalam kategori ibadah yang hukumnya adalah sunnah kifayah bagi satu keluarga. Jadi ibadah paketan ya. Sunnah kifayah itu maksudnya satu keluarga cukup satu orang saja yang berkurban, maka nanti pahalanya akan dinikmati oleh satu keluarga. Gitu ya. Nanti kita akan bahas bahwa pahala kurban itu ya bisa diniatkan untuk satu keluarga. Ya, jadi yang kurban misalnya bapaknya saja 1 ekor kambing, nah nanti pahalanya diniatkan untuk satu keluarga, itu boleh. Ya. Tapi untuk sumber dananya ya tetap kambing itu maksimal 1 orang, tidak boleh patungan. Nah, tapi pahalanya bisa dinikmati bareng-bareng satu keluarga. Jadi begini, kalau misalnya suami ini ingin kurban, ya, tapi misalnya uangnya kurang, misalnya harga kambing taruhlah 3 juta, dia baru punya uang 1,5 juta misalnya, atau 2 juta, kurang 1 juta lagi. Kemudian istrinya punya
1 juta. Ini patungan berdua beli 1 ekor kambing. Nah ini kurbannya tidak sah. Kenapa? Karena kambing itu maksimal hanya boleh sumber dananya dari 1 orang. Jadi kalau mau nanti istrinya sedekahkan dulu uang 1 juta ini kepada suaminya. Sedekahkan, setelah jadi milik suami, baru suami kemudian membeli 1 ekor kambing. Jadi nanti tetap sumber daya dari 1 orang gitu ya. Karena kambing itu maksimal 1 orang. Nah, tapi nanti urusan pahalanya bisa diniatkan untuk satu keluarga itu, walaupun 1 orang yang berkurban. Nah, jadi nanti kurban itu adalah ibadah keluarga. Jadi 1 orang yang berkurban, satu keluarga itu yang dapat pahalanya gitu ya. Nah, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing, kambing bagus ya, kambing kibas. Beliau niatkan untuk satu untuk keluarganya dan satu untuk umatnya yang belum berkurban. Ya. Nah ini untuk mukadimahnya kita akan coba share screen ya biar lebih jelas. Saya akan coba share slide-nya. Baik, ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya slide-nya. Baik. Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Baik. Jadi kata kurban itu sebetulnya bisa kita lacak itu asal muasalnya kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 27 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menceritakan tentang kisah anak Nabi Adam yaitu Kabil dan Habil, di mana keduanya berseteru, keduanya bersengketa untuk memperebutkan saudarinya yang cantik itu. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk berkurban masing-masing ya. Di mana salah satu di antara mereka seorang petani, dia kurban dengan hasil tanamannya, satunya lagi adalah seorang peternak, kemudian kurban dengan hewan ternaknya. Dari ternyata yang diterima itu adalah kurbannya Habil ya, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima. Nah, di sini disebutkan watlu alaihim naba'a bnai adam bil haqq idz qarraba qurbanan. Ketika keduanya berkurban gitu ya, idz qarraba qurbanan. Jadi kurban itu pada bentuk asalnya dari bahasa Arabnya berasal dari kata qarraba. Qarraba itu artinya mendekatkan diri, bertaqarrub. Nah, jadi kurban itu aslinya adalah mempersembahkan, mendekatkan diri untuk dalam bentuk persembahan. Jadi kurban itu ya persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasanya. Atau dalam bahasa lain sering kita temukan dalam kitab fikih itu ditulis dengan kata udhiyah. Jadi kalau kita ingin cari bab kurban dalam kitab fikih yang berbahasa Arab, ya kalau kita pakai kata kurban kadang-kadang nggak ketemu. Ya, itu bisa dengan kata kunci udhiyah. Karena udhiyah ini artinya ya ibadah kurban. Udhiyah jamaknya al-dhahi. Ya. Ini bahasa Arab ya. Nah, sekarang kita bahas pengertiannya dulu. Jadi pengertian secara bahasa kurban itu ya asyad allati tudbahu dhahwatan. Kambing yang disembelih pada waktu dhahwah, pada waktu duha, yaitu ketika matahari meninggi setelah terbit sampai nanti waktu zuhur ya. Nah, ini secara bahasanya disebut udhiyah tadi karena si kambing ini disembelihnya di waktu duha gitu ya. Nah, secara istilah, bukan hanya menyembelih, nanti ada ketentuan khusus. Ma yuzakka taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nyembelih hewan tujuannya untuk makan dagingnya saja, tentu itu bukan berkurban namanya. Tapi maksud dari tujuan berkurban itu adalah untuk sebagai tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tujuan itu maka tidak sah kurbannya. Fi ayyamin nahri, di hari-hari nahar. Hari-hari nahar itu adalah hari-hari penyembelihan, di mana jumlahnya dalam mazhab jumhur ulama ada 4 hari, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 ya. Nah, jadi 4 hari itu saja kita boleh berkurban. Di luar itu maka kurbannya tidak sah ya. Nah, banyak orang nggak tahu ya, tasyrik itu artinya menjemur daging. Jadi di masa dulu, di masa Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang Arab waktu itu ketika berkurban kan dapat daging banyak ya, nggak mungkin habis atau
12 dan 13. 4 hari itu saja. Kemudian bisyara'id makhsus dengan syarat-syarat tertentu. Artinya ada syarat-syarat misalnya dari sisi hewannya hanya boleh jenis sapi, kambing, unta. Kemudian dari sisi umurnya nanti ada umur minimalnya ya. Ada syarat penyembelihannya harus dipenuhi ya. Jadi tidak hanya sekedar menyembelih tapi ada syarat-syarat tertentu. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya bagaimana ya. Nah, pensyariatan kurban ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya ada 3 istilah yang digunakan, ada nahar, ada al-budna, ada an-nusuk ya. Kalau kita lihat misalnya surat Al-Kautsar ayat 2 ini terdapat perintah untuk menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Kata para ulama ahli tafsir, fasholli atau salatlah di sini maksudnya adalah salat Idul Adha, sedangkan wanhar artinya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung yaitu untuk melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, karena ayat ini berisi perintah ya, sebagian mazhab atau sebagian ulama di antara Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu mengatakan kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Kenapa wajib? Karena sifatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah itu biasanya adalah konsekuensi hukumnya wajib. Wanhar, sembelihlah. Nah, maka mazhab Hanafi mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, sehingga kalau orang mampu beli kambing atau beli sapi nggak kurban berdosa dalam mazhab Hanafi ya, Imam Abu Hanifah. Walaupun nanti jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib, hanya sekedar sunnah ya. Nah, nanti dalam Al-Hajj ayat 36 juga ada ayat tentang kurban ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum, dan unta-unta itu artinya unta untuk dikurbankan kami jadikan dari syiar atau ritual Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu adalah salah satu syiar agama Islam. Jadi, semakin banyak orang berkurban berarti kita menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi idealnya tiap tahun ya mudah-mudahan yang berkurban itu selalu bertambah ya. Karena ini syiar sebagaimana sholat berjamaah ya, itu juga salah satu syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Syiar agama Islam. Kemudian Al-An'am ayat 162 sampai 163. Di sini juga ada secara tersirat pensyariatan ibadah kurban. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sering kita bacakan setiap sholat ya, pada doa iftitah ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihan hewan kurbanku. Nah, jadi wa nusuki itu artinya sembelihanku. Hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada secara tersirat pensyariatan ibadah kurban. Nanti kalau dalam hadisnya, misalnya hadis riwayat Imam Muslim, bahwa diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu menyembelih 2 ekor kibas, kambing bagus, kambing besar, yang putih bertanduk dengan tangan beliau sendiri. Jadi di sini nanti sunnahnya perlu mengatakan kalau kita bisa nyembelih sendiri, ya lebih afdol kita nyembelih sendiri. Kalaupun tidak bisa nyembelih sendiri, maka minimal kita menyaksikan pada saat prosesi penyembelihannya, ya. Karena justru disitulah ritual inti dari ibadah kurban itu adalah ketika penyembelihannya, bukan pada saat bagi-bagi dagingnya, gitu ya. Nah, sering orang kemudian salah kaprah bahwa kurban itu adalah ibadah sosial. Padahal kurban itu intinya bukan ibadah sosial. Kurban itu adalah ibadah ritual. Jadi inti dari ritual kurban itu adalah pada saat penyembelihannya. Sebab apa? Sebab saat itulah ketika darah hewan menetes ke tanah, itulah tiap tetesannya itu menjadi penggugur dosa kita semua. Jadi itulah pada inti dari proses penyembelihan adalah pada saat menyembelihnya. Sedangkan bagi-bagi dagingnya itu adalah yaitu manfaat tambahannya gitu ya. Itu manfaat tambahannya, ibadah tambahannya. Tapi intinya justru adalah pada saat menyembelihnya. Maka sunnahnya adalah kalau bisa kita nyembelih sendiri, kita sembelih sendiri. Kalau tidak bisa, minimal kita menyaksikan pada saat prosesi penyembelihannya, karena itulah inti dari ibadah kurban. Adapun bagi-bagi daging, yaitu silahkan saja, itu adalah manfaat tambahannya, tidak wajib ya. Andaikan misalnya kambing setelah kita potong itu, kemudian kita lempar ke hutan, dimakan singa, dimakan harimau, ya kurbannya tetap sah ya, karena tidak ada syarat bahwa daging itu harus dibagikan, enggak. Kalau kita lihat sejarahnya, ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, kemudian diganti dengan seekor domba itu, nah tidak ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim itu kemudian bagi-bagi kupon ke warga ya, bagi-bagi daging, nggak ada gitu ya, yang dibiarkan begitu saja. Jadi ibadah intinya justru adalah pada saat penyembelihannya itu ya. Nah, jadi makanya Nabi itu ya menyembelih dengan tangannya sendiri,
sambil mengucap basmalah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal leher hewan kurbannya. Ya. Kemudian, nah ini hadis yang dipakai oleh mazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah. Karena ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Wah, ini ancaman keras dari Nabi. Kalau kamu punya harta, kalau kamu mampu beli hewan kurban, tapi kamu tidak berkurban, kata Nabi, maka jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Jangan ikut sholat id bareng kami, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi, uh, ini semacam ancaman, sehingga kemudian mazhab Hanafi menganggap, oh berarti kurban itu hukumnya wajib. Karena kalau nggak wajib, nggak mungkin Nabi sampai ngancam gitu ya. Sampai ngancam orang nggak kurban, padahal dia mampu itu jangan dekati tempat sholat kami, gitu ya. Berarti ini serius. Berarti ini bukan hanya sekedar sunnah, gitu ya. Nah ini makanya mazhab Hanafi mengatakan, ya kalau orang nggak mampu beli kurban tapi dia nggak kurban, maka dia berdosa, karena bagi mazhab Hanafi hukumnya wajib ya. Nah nanti kita akan bahas siapa yang dimaksud dengan man kana lahu sa'atun, siapa yang dianggap sebagai orang yang mampu beli kurban. Apakah orang yang mobilnya banyak, rumahnya mewah itu dikatakan mampu untuk berkurban? Belum tentu ya, belum tentu. Karena bisa jadi orang itu mobilnya bagus, rumahnya bagus, ya tapi gajinya habis untuk dipakai bayar cicilan itu semua, karena semuanya nyicil gitu ya. Sehingga untuk beli kurban dia nggak mampu, bisa jadi. Bisa jadi dia orang yang kemudian hidupnya sederhana, ya rumahnya mungkin biasa aja, nggak punya mobil, tapi dia mampu beli hewan kurban, bisa jadi gitu ya, karena uangnya ada. Nah, jadi mampu itu maksudnya mampu untuk membeli hewan kurban pada saat hari-hari penyembelihan itu. Artinya nggak kita lihat dari sisi rumahnya bagus, mobilnya bagus, bisa jadi cicilannya juga banyak gitu ya. Jadi mampu itu maksudnya mampu membeli hewan kurban pada saat hari penyembelihan. Nah itu yang dimaksud dengan mampu, kita akan bahas lebih jauh nanti lah. Nah ini hadis yang lain riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah menceritakan Rasulullah SAW itu bersabda, ma'amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Allah tidak menyukai suatu amalan di hari penyembelihan kecuali menyembelih hewan kurban, ya, menumpahkan darah hewan kurban. Jadi amalan paling utama di hari Idul Adha itu bukan puasa, puasa malah haram, bukan sholatnya, tapi menyembelihnya justru yang menjadi ibadah intinya itu. Itulah yang paling disukai Allah pada saat hari penyembelihan. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa allafiha. Jadi hewan kurban itu kata Nabi di hari kiamat nanti akan menjadi saksi kita, setiap bulunya, setiap tanduknya ya, itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita sudah berkurban pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bulunya, semakin banyak saksinya gitu ya. Artinya lebih baik ya, lebih bagus kalau hewan kurban itu semakin besar semakin baik ya. Semakin banyak bulunya semakin baik, karena semakin besar hewan kurbannya maka akan semakin banyak juga saksinya nanti di hari kiamat. Gitu ya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Bahwa darah hewan kurban itu sebelum dia menetes ke atas tanah, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan menjadi pahala tiap tetesannya itu gitu ya. Kemudian nah ini riwayat dari Fatimah. Jadi Fatimah suatu saat berkurban, tapi yang menyembelihkan Nabi Muhammad SAW ayahnya ya. Nabi menyembelih hewan kurbannya Fatimah. Ketika Nabi menyembelih, sebelum Nabi menyembelih, Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashhadiha." Hai Fatimah, sini berdiri dan saksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi Nabi menyuruh Fatimah untuk menyaksikan, walaupun Fatimah nggak nyembelih sendiri ya, yang nyembelihin Nabi, tapi Nabi menyuruh Fatimah untuk menyaksikan. Karena itulah prosesi intinya. Jadi kalau bisa kita menyaksikan langsung pada saat kita menyembelih hewan kurban kita, atau orang lain menyembelihkan hewan kurban kita. Karena itulah pada saat kita mendapat pahala yang banyak, gitu, ketetesan darah itu menetes ke atas tanah itu ya. Hampir nggak ada prosesnya. Fa innaka bikulli qatratin taqturu bin damiha ayyukfar laki masalah min dunyika. Karena setiap tetesan darah yang menetes dari hewan kurban itu, kata Nabi, maka itu akan mengampuni dosa yang telah lalu. Jadi kalau bisa memang disaksikan pada saat proses penyembelihannya. Biasanya ibu lebih pedas dari situ nggak apa-apa. Nah kemudian yang ketiga adalah al-ijma, artinya ini kesepakatan para ulama bahwa semua ulama sepakat bahwa an-nahar atau menyembelih hewan kurban itu adalah hukumnya disunahkan, bahkan sebagian mengatakan wajib.
Nah, tadi kita sempat menyinggung hukumnya bahwa mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Jadi orang mampu berkurban tapi tidak berkurban maka dia berdosa sebagaimana disebutkan dalam Al-Kautsar ayat 2 tadi bahwa Allah memerintahkan kita untuk berkurban, wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Cuma di sini nanti ulama membantah bahwa uh, kalimat fasoli itu kan perintah untuk sholat. Sedangkan sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha tidak ada yang mengatakan ulama satupun hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Walaupun isinya perintah, gitu ya. Jadi di sini berarti wanhar itu perintah untuk menyembelih juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena perintah sebelumnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah. Maka perintah menyembelihnya pun berarti hukumnya adalah sunnah. Ini yang difahami oleh mayoritas ulama. Sedangkan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib karena melihat ayatnya isinya perintah, ya. Apalagi tadi hadisnya ya, orang yang tidak berkurban padahal dia mampu, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Nah, dari sini nanti Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib orang yang mampu. Nah, ini mohon maaf nih ada suara-suara berisik nih ya. Nah, mungkin ada yang belum di mute ya. Nah, baik. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan orang 40.000 berarti. Coba kalau ditabung setiap bulannya dapat berapa kan? Bisa itu sebetulnya dia setahunnya untuk membeli seekor kambing minimal. Jadi berkurban itu bukan hanya ibadah bagi orang yang kaya saja. Bahkan bisa jadi orang kaya malah nggak mampu beli kambing karena kekayaannya ya nyicil kan gitu ya. Penghasilannya habis buat nyicil segala kebutuhannya, nyicil rumah, nyicil mobil, bahkan untuk uang sekolah anaknya misalnya gitu. Sehingga dia nggak punya uang untuk beli kambing. Bisa jadi gitu ya. Jadi pokoknya mampu itu adalah mampu membeli kambing pada saat hari raya penyembelihan gitu. Baik. Nah, kedudukannya harus kita pahami ini kedudukan ibadah kurban dalam syariah ya. Bahwa ibadah kurban itu termasuk ibadah ta'abudi. Apa itu ta'abudi? Ta'abudi itu artinya adalah ibadah ritual. Jadi ibadah kurban bukan ibadah sosial ya. Tujuan ibadah kurban itu bukan untuk mengentaskan kemiskinan, bukan. Tidak seperti zakat. Kalau zakat kan memang salah satu tujuannya adalah untuk memeratakan kekayaan. Tapi kalau ibadah kurban itu tujuannya bukan untuk memberantas kemiskinan, bukan. Tapi ini murni ibadah ritual. Jadi ini murni ibadah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibadah kurban itu adalah termasuk ibadah badaniyah, maliyah. Artinya badaniyah itu dilakukan oleh perorangan. Jadi tidak boleh misalnya ibadah kurban dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang ingin berkurban, maka tersebut tidak sah. Harus ada atas namanya. Atas nama siapa? Atas nama bosnya, atas nama pimpinannya, atas nama karyawannya, harus ada atas namanya karena dia ibadah badaniyah, ibadah perorangan, dan ibadah maliyah karena dikeluarkan berupa harta ya, ada kadar mampunya gitu ya. Kemudian ditentukan oleh Allah, artinya ketentuannya juga khusus, ada syarat-syarat berupa hewannya, jenis hewannya, kemudian waktunya ya hanya boleh di 4 hari itu saja. Maka ibadah kurban ini adalah ibadah yang sifatnya ta'abudi atau ibadah ritual. Sebagaimana sholat, sebagaimana puasa. Jadi ada ketentuan khususnya, ya ada tata cara khususnya, ya kemudian dia juga adalah ibadah perorangan, tidak boleh perusahaan itu berkurban. Kalau mau perusahaan berkurban maka harus ada atas nama siapanya, ya atas nama karyawan, misalnya digilir setiap tahun karyawan yang berprestasi dikasih hewan kurban. Jadi yang ngeluarin uangnya perusahaan, tapi atas nama karyawan itu bisa. Tapi kalau atas nama perusahaan ya nggak bisa gitu ya, karena itu harus atas nama perorangan. Nah ini jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang sifatnya ta'abudi, ibadah ritual, sebagaimana ibadah-ibadah ritual yang lain seperti tayamum, ya, mengusap khuf, melontar jumroh itu kan ibadah-ibadah ritual yang kadang-kadang tidak masuk akal. Contoh tayamum. Tayamum kan tujuannya untuk bersuci, tapi disuruh pakai tanah. Nah, kalau kita logika kan tanah kan kotor, ngapain dipakai buat bersuci kan gitu ya, tapi itu ibadah ritual gitu ya. Kemudian mengusap khuf, mengusap sepatu ya, jadi kalau kita pakai sepatu kemudian ingin berwudu, itu sebetulnya sepatunya boleh untuk tidak dilepas, tapi sepatunya nanti sepatu yang menutup ya. Nah, nah itu
boleh hanya diusap saja. Diusapnya bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Karena kalau kita pakai nalar kita, mungkin yang cocok itu ya diusap bawahnya kan, yang kotor kan yang bawahnya kan gitu ya. Kalau kita pakai logika kita, tapi ternyata Nabi menyuruh kita untuk mengusap bagian atasnya. Nah ini kan ibadah ritual sifatnya, Allah ingin disembah dengan cara seperti itu kita laksanakan gitu ya. Sampai dengan melontar jumroh. Kalau kita melontar jumroh itu kan tujuannya untuk apa? Bukan untuk melempar setan, bukan ya. Sebodoh apa setan itu setiap tahun dia diam di situ kan, udah tahu orang pada ngelemparin di situ, apa yang dia diam di situ kan, nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi ini ibadah ritual simbolik gitu ya. Sama dengan ibadah kurban, ini ibadah ta'abudi sifatnya. Kenapa Allah membatasi hanya boleh kambing, sapi, unta, kenapa nggak boleh pakai ayam, ya nggak boleh pakai ikan misalnya gitu ya, ya karena aturannya begitu dari Allahnya gitu ya. Ini ibadah ta'abudi. Nah, adapun bagi-bagi dagingnya itu adalah manfaat tambahannya, hikmahnya ya, bisa untuk diri sendiri dan keluarga, bisa untuk dihadiahkan, bisa untuk sedekah. Jadi kurban itu nanti pembagiannya sebetulnya tidak ada aturan khusus ya, tapi disunahkan kita sebagai pekurbannya memakan sebagian dari hewan kurban kita yang kita sembelih. Karena disitulah keberkahannya. Kita dapat keberkahan dari hewan kurban yang kita sembelih, kita makan sebagian kita hadiahkan, dan sebagian kita sedekahkan. Kalau sedekah berarti kan kepada orang fakir miskin, kalau hadiah itu kepada siapa saja. Mau kepada tetangga yang kaya pun, ya itu sunnah kita memberikan hewan kurban kita. Walaupun misalnya kita bawa semua sekresek, pulang-pulang bawa paha misalnya gitu ya, nggak masalah, karena itu berarti saling menghadiahkan. Jadi 3 alokasinya untuk diri sendiri, dimakan untuk keluarga, kemudian untuk dihadiahkan dan untuk disedekahkan. Nah, ini sekedar manfaat tambahan saja, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah pada saat menyembelihnya itu, mempersembahkan sembelihan kita untuk Allah. Itulah inti dari penyembelihan hewan kurban. Nah, hewannya tadi kita katakan bahwa hanya beberapa jenis hewan saja yang boleh dikurbankan, yaitu termasuk dalam kategori al-an'am ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap ternak yang telah dirizqi Allah kepada mereka. Nah, di sini al-an'am sering diterjemahkan dengan hewan ternak. Padahal sebetulnya hewan ternak itu kan umum. Bahkan sekarang lele pun diternak ya, ikan pun diternak. Tapi yang dimaksud hewan ternak di sini adalah hewan ternak berupa sapi, unta, dan kambing. Itu saja yang boleh dikurbankan. Kambing dan variannya, ya, sapi dan variannya, kambing itu kan banyak jenisnya, ada biri-biri, ada domba, ya. Nah, itu boleh dikurbankan. Sapi dan variannya, ada sapi, ada kerbau, ada bison, ya, kemudian banteng. Nah, itu kan sejenis sapi, itu boleh dikurbankan. Unta gitu ya. Nah, maka tidak sah misalnya kurban pakai ayam, pakai bebek, pakai angsa, pakai ikan, pakai telur, pakai daging, itu nggak sah. Walaupun ada sebagian kecil ulama zaman dulu, yaitu mazhab Zohiri, yang mengatakan boleh kurban pakai ayam, bahkan pakai telur. Ini mazhab yang agak nyeleneh memang. Karena ada hadisnya katanya. Hadisnya apa? Hadis tentang sholat Jumat. Barang siapa yang datang pada saat sholat Jumat itu di waktu pertama, maka pahalanya seperti berkurban dengan onta. Siapa yang datang di waktu kedua, pahalanya seperti berkurban dengan sapi. Siapa datang di waktu ketiga, ya, pahalanya sama dengan berkurban dengan kambing. Di waktu keempat, berkurban dengan ayam. Di waktu kelima, berarti kurban pakai telur. Gitu. Itu hadisnya begitu. Oh, berarti sah kurban pakai telur. Sah kurban pakai ayam. Ini kesimpulan mazhab Zohiri gitu ya. Ini agak, kalau kita pakai sekarang agak aneh juga ya. Nggak ada orang yang mengatakan begitu sekarang ya. Mazhab Zohiri ini sudah punah. Gitu kan. Pakai telur gimana cara menyembelihnya gitu kan. Nah, maka di sini pendapat hampir semua ulama itu ya hanya 3 itu saja, kambing, sapi, unta. Itu pun nanti ada syarat-syaratnya dari sisi umurnya, dari sisi kelayakannya gitu ya. Nah, dari sisi umurnya itu harus cukup umur, atau dalam bahasa Arab disebut dengan musinnah. La tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah musinnah, yaitu 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Nah, musinnah di sini nanti sebetulnya tiap hewan beda-beda ya. Kalau sapi itu lama mengatakan 2 tahun, kambing pun 2 tahun. Kalau unta itu minimal 5 tahun, ya. Unta minimal 5 tahun. Nah domba di sini dalam bahasa Arab disebut dengan al-dha'nu. Jadi ada kambing, ada domba ya. Kalau kambing itu dalam bahasa Arabnya al-ma'iz.
Kalau domba itu ad-dha'nu ya. Domba itu kan yang bulunya keriting gitu ya, yang biasa digarut, yang biasa diadu-adu. Nah, itu kan domba namanya ya. Kalau kambing itu kan ada jenggotnya. Nah, kalau kambing atau al-ma'iz itu minimal usianya 2 tahun, sepakat. Tapi kalau domba, ada sebagian yang mengatakan boleh umurnya setahun, bahkan yang boleh yang umurnya masih 6 bulan gitu ya. Kalau domba ya, tapi kalau yang lain minimal 2 tahun, bahkan unta minimal 5 tahun. Tapi musnah ini adalah ketika gigi bawaan lahirnya sudah copot gitu ya. Baik, kemudian tidak cacat, misalnya buta sebelah, apalagi buta buta dua-duanya ya. Kemudian pincang kakinya, kemudian sangat kurus dan kurus sekali ya. Sakit yang tampak jelas sakitnya. Jadi kalau sakitnya itu tidak tampak, misalnya dia sapinya sariawan misalnya gitu ya, atau sakit gigi kan nggak tampak ya, itu nggak ada masalah. Artinya sakit yang memang nampak. Dia misalnya lemes, ya nggak bergairah, ya nggak lincah misalnya hewannya itu. Kemudian kelihatan misalnya dia ada pincang, ya ada kebutaan, maka tentu ini tidak sah dikurbankan. Karena kan persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bagus hewan yang kita kurbankan, semakin bagus juga pahalanya gitu. Karena ini kan persembahan buat Allah. Ya, baik. Kemudian, nah ini mungkin banyak yang bertanya ya. Kalau misalnya kita punya orang tua yang sudah meninggal, boleh nggak kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal ya? Bagaimana hukum kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Kita lihat bagaimana pendapat para ulama ya. Ini ulama dalam mazhab Hanafi, dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil, dikatakan yukrahu lisyakhsi ayyudhiya 'anil mayyit khaufar riya wal mubahat wa li'adamil waril fi dzalik. Makruh hukumnya berkurban untuk mayit karena ditakutkan ria atau pamer dan karena tidak ada dalilnya. Nah, ini alasan yang dikatakan oleh Imam Al-Khurashi bahwa makruh ya bagi orang itu untuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena takut ria. Nah, saya nggak begitu paham ya, maksudnya takut ria itu bagaimana ya? Orang berkorban untuk orang meninggal takut ria, mungkin takut ingin dipuji ya, bahwa dia sudah berkorban untuk orang yang sudah meninggal gitu kan. Oleh adamil warid dan tidak ada dalilnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Khurashi. Tapi ini bukan satu-satunya pendapat. Kalau kita lihat pendapat ulama yang lain, misalnya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu' atau Majmu' Fatawanya itu mengatakan wa tajuzul udhiyah 'anil mayyit. Boleh hukumnya berkurban untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal. Kama yajuzul hajju anhu wa shadaqah anhu. Sebagaimana kita boleh haji untuk orang yang meninggal atau sedekah buat orang yang sudah meninggal. Maka kurban pun boleh kita untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah ya, boleh dikiaskan kepada haji dan sedekah. Haji saja boleh, masa kurban nggak boleh kita untuk orang yang sudah meninggal, kita hadiahkan pahalanya gitu ya. Ini Ibnu Taimiyah. Atau misalnya ulama lain, Ar-Ruhaibani, ya, Mathalib al-Nuha, itu mengatakan at-tadhiyah an mayyit afdalu min an hayyin. Ini bukan hanya boleh kata beliau, tapi afdal. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu lebih afdal, lebih utama daripada berkurban untuk orang yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu dia sudah tidak bisa beramal lagi. Maka ya dia tidak bisa menghasilkan pahala, maka kita kasih pahala itu, kita hadiahkan pahala itu. Nah, kan karena orang sudah meninggal itu kan inqata amaluhu, sudah putus amalnya. Maksudnya amal dia sendiri sudah nggak ada karena sudah meninggal, dia sudah nggak bisa memproduksi pahala lagi. Tapi orang lain menghadiahkan pahala buat dia bisa. Maka uh, kata Imam Ar-Rahibani ini lebih afdol hukumnya kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal karena dia sudah tidak bisa lagi memproduksi pahala gitu ya. Jadi kita yang menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Kalau orang masih hidup kan dia masih bisa beramal gitu ya. Maka lebih afdol hukumnya bagi orang yang sudah meninggal. Nah, kalau kata Imam An-Nawawi ini dalam mazhab Syafi'i juga sama, hukumnya boleh. Wa hadzal qiyas yaqtadi jawaz at-tadhiyah 'anil mayyit. Jadi kias kepada haji, kias kepada sedekah itu juga sama artinya karena haji sedekah itu boleh untuk mayit, maka kurban pun karena dia bentuk sedekah juga boleh untuk mayit. Jadi kita simpulkan dari pendapat ulama tadi, mayoritas mengatakan hukumnya boleh, ada sebagian kecil mengatakan makruh. Tidak ada yang mengatakan haram ya. Jadi silakan saja kalau kita ingin berkurban untuk orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua kita sudah meninggal ya, kita pengen ngasih pahala, kita pengen menghadiahkan pahala kurban kita untuk orang yang sudah meninggal, boleh. Ya, kita niatkan sembelihan kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu bagus, boleh ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal gitu ya. Kemudian mungkin ada juga pertanyaan, boleh nggak kita menyebut nama pemilik kurban saat penyembelihan? Kan biasanya kalau kita nyembelih kurban ya sama panitia disebutkan kan.
ini dari Bapak Bambang, misalnya dari Bapak Budi, gitu kan. Nah, disebutkan. Itu boleh nggak sih dalam fikihnya ya, ketika kita menyembelih itu menyebut nama kurbannya, ya. Apakah itu termasuk riya atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat pendapat ulama, ya Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas seorang tabi'in mengatakan, seorang sahabat Nabi Ibnu Abbas ya, beliau mengatakan la yadbah udhiyataka illa muslim, janganlah kurbanmu disembelihkan kecuali oleh orang muslim. Jika kamu menyembelih maka katakanlah dengan nama Allah, ya Allah ini adalah darimu dan untukmu, ya Allah terimalah dari fulan. Jadi disunahkan kata Ibnu Abbas ketika menyembelih itu kita sebutkan nama pekurbannya. Jadi orang yang menyembelih itu bilang bismillah, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah, ini untukmu sembelihan ini dan kepadamu, dan terimalah kurban ini dari seorang fulan, dari si fulan, gitu ya. Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah, terimalah dari fulan, gitu ya. Jadi ini sunnah. Apakah panitia yang selama ini menyebutkan nama pekurban sudah sesuai sunnah ya, bukan bid'ah. Itu kata Ibnu Abbas boleh, bahkan dianjurkan ketika kita menyembelih sebagai panitia misalnya ya, nah kita sebutkan nama pekurbannya siapa ya. Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah ini dari si fulan gitu ya. Nah, bukan untuk ria ya, kalau ria ya itu tergantung niat masing-masing ya. Tapi kalau ngomong boleh atau enggaknya ya boleh ya. Bahkan kata Ibnu Abbas itu sebaiknya begitu gitu ya. Kemudian dalam Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi juga dikatakan Ubais berkata, saya menyaksikan Ali sholat dari raya kurban, kemudian didatangkan 2 domba. Ketika beliau akan menyembelih keduanya, beliau berdoa dengan ra'ifidah gitu ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh dan seterusnya. Nah, dengan nama Allah, ini adalah darimu dan untukmu, ya Allah terimalah dari fulan. Jadi Ali bin Abi Thalib pun sama mengatakan Allahumma taqabbal min fulan ketika menyembelih, mengatakan atau menyebutkan nama si pekurbannya. Jadi itu bukan sesuatu yang dilarang ya, bukan sesuatu yang maksud tentu tujuannya jangan untuk riya, tapi ini dibolehkan gitu ya. Nah, kemudian ada larangan-larangan dalam ibadah kurban ini, di antaranya ada larangan bagi orang yang berkurban untuk memotong rambut dan kukunya. Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an. Bila telah masuk 10 hari bulan Zulhijjah dan seseorang ingin berkurban, maka janganlah dia potong rambut dan kuku-kukunya. Nah, jadi ada larangan bagi orang yang berkurban itu untuk memotong rambut dan kukunya. Maksudnya kuku siapa? Nah, mayoritas mengatakan ya kuku dan rambutnya si kurban, bukan kuku rambutnya hewan gitu ya. Jadi orang yang berkurban itu dilarang untuk memotong rambut dan kukunya ketika dia masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi misalnya kita berniat ingin berkurban, ketika masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, kita sudah dilarang untuk memotong rambut dan kuku kita. Nah, cuma apakah larangan ini bersifat haram atau hanya sekedar makruh saja? Apakah wajib atau sunnah untuk tidak memotong kuku ini gitu ya? Nah, di sini ulama beda pendapat. Kalau kata Imam Ibnu Abdin mazhab Hanafi, fahadza mahmulun 'ala nabi. Larangan ini perintah untuk tidak memotong kuku ini hanya sekedar sunnah. Dunal wujub di bawah wajib. Bil ijma dengan kesepakatan para ulama. Jadi ulama kata Ibnu Abdin, ulama sepakat bahwa hukumnya tidak wajib. Jadi kalaupun kita harus memotong kuku kita atau memotong rambut kita, maka tidak menjadi berdosa. Apalagi misalnya kalau kita harus pergi ke kantor ya, malu kalau kuku kita panjang-panjang ya, rambut kita misalnya gondrong ya. Ya kalau mau dicukur ya silakan cukur ya, dipotong kukunya itu nggak menjadi dosa. Karena kata para ulama itu perintah hanya sekedar sunnah saja, anjuran saja, tidak harus ya, tidak harus. Kata Imam Syarazi dalam mazhab Syafi'i juga sama, wala yajibu alaihi dzalik, tidak wajib tidak memotong kuku itu ya dan rambut. Li'annahu la yasabi muhrim. Kenapa? Karena dia bukan seorang muhrim yang berihram ya. Kecuali kalau orang berihram memang nggak boleh dia memotong kuku dan rambutnya. Tapi kalau orang yang tidak haji kemudian dia ingin berkurban, maka tidak diwajibkan untuk baginya untuk tidak memotong kuku dan rambutnya gitu ya. Nah, jadi kata Imam Nawawi juga sama, wa yusannu li muridiha alla yuzila sya'rahu wala dhafrahu. Orang yang hendak berkurban disunnahkan tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi hanya sekedar sunnah, tidak sampai wajib ya. Karena tidak semua perintah itu hukumnya wajib dan tidak semua larangan hukumnya haram. Kita harus perhatikan kaidahnya ya, bahwa memang pada dasarnya perintah adalah wajib, larangan adalah haram. Tapi kadang-kadang ada perintah yang hukumnya hanya sekedar sunnah dan kadang-kadang ada larangan yang hukumnya hanya sekedar makruh. Contoh apa? Contoh misalnya larangan minum sambil berdiri ya. Kata Nabi kan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh di antara kalian
minum sambil berdiri ya. Tapi para ulama mengatakan minum sambil berdiri itu hukumnya tidak haram, itu hukumnya makruh. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib sendiri pernah dalam satu riwayat mengatakan beliau sengaja minum sambil berdiri di hadapan banyak orang. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya tidak haram, hanya sekedar makruh gitu ya. Jadi kadang-kadang ada perintah yang sifatnya sunnah dan ada larangan yang tidak sampai haram tapi sekedar makruh. Termasuk larangan untuk memotong kuku dan rambut ya. Cuma memang ada sebagian madhab, yaitu madhab Hambali yang mengatakan tidak boleh alias haram ya. Tapi madhab jumhur, mayoritas, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu semuanya mengatakan boleh. Artinya tidak haram kita memotong kuku dan rambut pada saat ingin berkurban gitu ya. Nah, untuk patungan ya tentu kita tahu semua bahwa patungan itu hanya untuk sapi dan unta saja dan maksimal 7 orang ya. Maksimal 7 orang. Untuk kambing ya tidak boleh gitu ya. Hanya maksimal 1 orang. Nah, sekarang kita bahas cara patungannya. Kalau misalnya di antara 7 orang ini tidak semua niat berkurban, boleh nggak? Kalau dalam madzhab Hanafi minimal semua niatnya ibadah, baik itu kurban, akikah, atau bayar dam, atau bayar nazar. Nah, patungan 7 orang itu boleh karena niatnya sama-sama ibadah. Yang 6 orang misalnya kurban, yang satu akikah, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i dan Hambali bahkan boleh walaupun tidak niat ibadah. Misalnya ada orang yang ikut patungan tapi dia bukan niat berkurban. Dia niat makan sendiri atau niat untuk dijual karena dia tukang bakso misalnya. Boleh dalam madzhab Syafi'i dan Hambali. Jadi 7 orang itu misalnya 5 orang berkurban, 2 orangnya tukang bakso, dia niat untuk diambil dagingnya. Nah, dalam madzhab Syafi'i itu hukumnya sah, boleh. Tapi dalam madzhab Hanafi, karena ada satu paket, maka semuanya harus dalam bentuk niat ibadah. Baik itu kurban, akikah, nazar, itu baru boleh. Gitu. Ini perbedaannya di dalam beda niatnya gitu ya. Tapi kalau dalam madzhab Maliki, ya mutlak tidak boleh patungan. Jadi sapi itu dalam madzhab Maliki ya maksimal 1 orang, nggak boleh 7 orang gitu. Nah, alokasinya kalau kita lihat Al-Hajj ayat 36, pembagian dagingnya, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang rela atau tidak minta-minta dan orang yang minta. Nah, dari ayat ini maka ada 3 alokasi. Pertama dimakan sendiri, makanya perintahnya, perintah pertamanya ya fakulu minha. Makanlah sebagian dari hewan kurban itu. Jadi sunnahnya kita memakan sebagian dari hewan kurban kita untuk dapat keberkahannya gitu ya. Jadi kalau kita kurban sapi, ya kita dapat juga untuk dimakan sendiri sebagian. Kemudian wa'atimul qani, memberi makan kepada orang yang tidak minta-minta, artinya pada orang kaya pun kita boleh memberikan hadiah sebagai hadiah. Wal mu'tal, orang yang miskin, jadi diberikan sebagai sedekah. Jadi makan sendiri, hadiah dan sedekah ya. Baik. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan yang lain. Bagaimana kalau di sekitar perumahan kita ada orang non muslim? Boleh nggak kita kasih bagian dari daging hewan kurban kepada orang non muslim ya. Nah, di sini juga menjadi titik perbedaan di antara para ulama. Pertama ada yang mengatakan boleh secara mutlak ya. Misalnya Hasan Al-Basri, kemudian Abu Hanifah, Al-Lais, Abu Thawr, Ibnu Qudamah itu mengatakan boleh walaupun kepada non muslim ya. Apalagi kalau ada niat untuk tujuan berdakwah, tujuan melunakkan hati mereka ya, atau tujuan untuk toleransi atau ya ramah tamahan sebagai tetangga ya, itu malah dibolehkan. Kemudian ada yang mengatakan makruh. Ini pendapat Imam Malik. Kalau masih ada muslim ya sebaiknya kepada muslim ya, kecuali kalau misalnya masih berlebih diberikan kepada non muslim boleh, itu Imam Malik ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i dan Imam Nawawi itu mengatakan boleh kalau kurbannya kurban sunnah. Tapi kalau kurbannya kurban wajib, memang ada kurban wajib, ada kalau dinazarkan. Jadi kalau ada orang bernazar nanti akan berkurban, kalau lulus PNS misalnya gitu ya, maka kurbannya jadi wajib. Maka kalau kurban wajib itu tidak boleh kepada non muslim, syaratnya harus kepada muslim. Sama seperti zakat, zakat itu sedekah wajib. Nah, zakat itu karena dia sedekah wajib, tidak boleh diberikan kepada non muslim. Tapi kalau sedekah sunnah boleh kepada non muslim. Sama dengan kurban. Kalau kurbannya kurban sunnah boleh kepada non muslim, tapi kalau kurban yang wajib yang sudah dinazarkan maka dia hanya boleh kepada yang muslim saja. Karena tidak sah nanti kalau diberikan kepada non muslim ya. Kemudian kalau fatwanya Lajnah Daimah atau Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi itu ada klasifikasi kafirnya. Kalau kafirnya kafir zimmi boleh diberikan kurban. Tapi kalau kafir harbi misalnya orang Yahudi yang memerangi Palestina itu nggak boleh diberikan hewan kurban gitu ya. Tapi kalau kafir yang zimmi yang tidak memerangi umat Islam itu boleh diberikan kurban gitu. Jadi di antara pendapat ulama ini yang mengatakan haram tidak ada ya, hanya antara boleh atau makruh saja.
Ya, haram itu kalau misalnya tadi kurbannya kurban wajib atau kepada kafir harbi saja itu. Itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Yang terakhir kita akan bahas larangan-larangan ya, semoga tutup ya. Jadi ada 3 larangan bagi orang berkurban. Pertama, dilarang memotong kuku dan rambut, tapi ini larangannya larangan makruh, tidak sampai haram ya. Kemudian yang kedua ada larangan menjual hewan kurban. Ini hati-hati buat panitia ya. Jangan sampai menjual bagian tubuh hewan kurban untuk apalagi untuk upah ya. Misalnya menjual kulitnya, menjual kepalanya, menjual buntutnya gitu ya, menjual kulitnya itu juga itu diharamkan. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata, bukan diharamkan tapi kurbannya jadi tidak sah ya. Orang yang menjual kulit hewan kurban maka tidak ada kurban baginya ya. Kenapa? Karena kurban itu sudah menjadi hak Allah. Jadi ini kan dipersembahkan untuk Allah, maka tidak boleh lagi dijual. Hanya boleh dimakan, disedekahkan atau dihadiahkan. Kalau dijual maka jadi tidak sah. Ya. Maka hati-hati buat panitia jangan sampai menjualkan bagian tubuh hewan kurban kemudian dipakai untuk upah. Nah itu boleh gitu ya. Atau misalnya di diberikan dagingnya sebagai upah. Nah tidak dijual tapi diberikan sebagai upah kepada tukang jaganya. Ini juga nggak boleh ya. Ini misalnya dalam riwayat Imam Muslim, amar Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juldiha wa ajillatiha wa alla u'tiya jazzara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Ini kata Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah memerintahkan aku untuk mengurusi unta-unta beliau. Kemudian aku mensedekahkan daging, kulit dan jilalnya. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurbanku kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Nah, jadi hewan kurbannya tidak boleh dijadikan sebagai upah. Dan di sebagian daerah memang masih ada praktek di mana tukang jagalnya ngambil kepalanya, ya sebagai upah dia menyembelih. Padahal itu nggak boleh diberikan upah dari bagian tubuh hewan kurban. Tapi sebagai hadiah boleh. Tapi kalau hadiah kan berarti harus sama dengan yang lain ya. Nah, porsinya harus sama kalau hadiah. Tapi kalau sebagai upah itu nggak boleh. Karena kalau upah itu berarti sudah sifatnya transaksional. Sedangkan hewan kurban ini ibaratnya ini hewan sudah dipersembahkan untuk Allah, tidak boleh untuk tujuan transaksional ya. Hanya boleh sedekah, hadiah atau dimakan sendiri ya. Sedangkan upah bagi panitia atau tukang jagal itu sebaiknya dari uang si pekurbannya. Dia bayar sebagai sejumlah uang untuk membayar panitianya atau tukang jagalnya atau misalnya dari kas DKM boleh. Tapi jangan dari bagian tubuh hewan kurbannya sebagai upah itu nggak boleh ya. Baik, saya kira itu bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk sama-sama berkurban di nanti ya sebulan ke depannya. Baik, saya kira cukup ya Pak Ridwan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya mungkin dipersilahkan ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya untuk menentukan usia hewan kurban terutama kambing atau domba yang paling muda itu kira-kira secara syar'i bisa dianggap layak itu dari tampilan luarnya apa aja ya? Iya, jadi tadi kan syaratnya harus musnah ya. Musnah itu artinya sudah tanggal gigi bawaan lahirnya. Jadi kalau kita lihat kambing kalau baru lahir ya, itu sudah ada giginya. Kambing itu sudah ada giginya ketika dia lahir ya. Nah, ketika gigi bawaan lahirnya sudah tanggal, sudah copot, nah itu sudah layak dikurbankan. Sudah cukup umur gitu ya. Nah, cuma kan kita kadang-kadang nggak tahu ya menentukan ciri, apalagi kita yang awam yang nggak pernah lihat kambing gitu ya. Maka ya jalan satu-satunya kita tanya kepada penjualnya, ini umurnya berapa gitu ya. Nah, kita lihat ciri-ciri fisiknya gitu ya. Nah, apakah sudah besar ya, karena begini, syarat umur ini tujuannya adalah jangan sampai kita berkorban itu dengan unta atau dengan kambing yang masih kecil sehingga dagingnya sedikit gitu ya. Jadi ada syarat umurnya supaya memang dagingnya banyak, lebih banyak dagingnya tentu lebih banyak pahalanya kan gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita nggak tahu ya kita tanya pada penjualnya gitu ya. Nah, memang sayangnya kambing ketika lahir dia nggak bikin akta kelahiran gitu ya. Jadi nggak ada datanya gitu kan, nggak ada datanya kapan dia lahir. Cuma memang musnah itu tadi ya ketika memang
si gigi bawaan lahirnya sudah tanggal, diganti dengan gigi baru. Nah, itu berarti sudah balik istilahnya, sudah cukup umur. Maka kalau orang penjualnya jujur ya kita tanya penjualnya, kira-kira ini umurnya berapa, sudah cukup usia atau enggak. Kalau misalnya ternyata kata penjual cukup, gitu ya, dan ternyata padahal belum, nah ini bukan salah kita. Kita sudah berupaya untuk mengetahui informasi si usia hewan kurban ini dari penjualnya, gitu ya. Baik, atau kita tanya kepada yang memang mengerti gitu ya tentang hewan kurban. Baik. Halo. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di musim wabah seperti kondisi saat seperti ini ya, itu kan banyak rumah DKM masjid atau yang biasanya menyelenggarakan kurban di perumahan gitu ya, di masjid-masjid, itu banyak mengalihkan ke rumah potong hewan gitu Ustaz. Itu hukumnya seperti apa Ustaz ya? Karena tadi seperti yang Ustaz bilang sunnahnya itu kan tadi kalau nggak bisa potong sendiri menyaksikan gitu ya. Nah ini apakah bisa menyaksikan melalui online itu masih dibolehkan apa gimana Ustaz? Karena kondisi yang ada sekarang seperti saat ini Ustaz. Iya. Assalamualaikum Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di masa pandemi ini bisa jadi pengecualian. Karena kan itu tadi hukumnya sunnah ya, tidak wajib dan bukan syarat. Kan syaratnya yang penting penyembelihannya betul ya, hewannya sudah betul ya, umurnya sudah sesuai ya. Tidak kita menyaksikan langsung pun itu tetap sah ya. Tadi kan hanya afdolnya saja, kesunahannya saja ya. Apalagi di tengah wabah ini, pandemi ini, kalau misalnya ada aturan dari pemerintah ya, apalagi ada instruksi yang secara tegas mengatakan tidak boleh berkerumun ketika menyembelih hewan kurban, maka tentu lebih baiknya lagi memang diberikan kepada tukang potong, rumah potong hewan, diserahkan ke sana, nanti kita tinggal misalnya mau video call juga boleh gitu ya, atau enggak pun enggak jadi masalah gitu ya. Karena begini, menyaksikan penyembelihan itu kan hukumnya sunnah, sedangkan menjaga keselamatan jiwa itu hukumnya wajib. Nah, jadi jangan mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Ya. Menjaga keselamatan diri adalah wajib, sedangkan menyaksikan hewan kurban hukumnya sunnah. Jadi ya kita dahulukan yang wajib dulu. Kita berusaha untuk menjaga keselamatan kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan, kita serahkan kepada peraturan pemerintah misalnya gitu ya. Kalau misalnya harus diserahkan kepada rumah potong hewan, ya sudah kita serahkan kepada rumah potong hewan ya. Dan ya kita sudah selesai, artinya kurban kita sudah sah gitu ya. Gitu kira-kira ya. Syukron, ada lagi? Ya. Ya, Ustaz, bertanya Ustaz dari baru di Ustaz. Ini Ustaz mengenai sholat sama berkurban itu kan adalah dalam satu paket ini Ustaz. Dari DKM sendiri kan dalam masa pandemi ini DKM kan akan melaksanakan satu paket itu Ustaz. Dari baik dari sisi sholat Idul Idnya sama sholat kurban, tapi dimasukkan di dalam tidak dilakukan di masjid, diserahkan ke tempat memotong. Terus kemudian mengenai secara protokol kan sudah dijalankan ini Ustaz, tapi kan mungkin ada jamaah yang hanya berkorban tapi tidak melaksanakan sholat Idul kurbannya. Nah ini dalam satu paketnya yang tadi dijelaskan itu di dalam hadis kalau nggak salah ya, jangan mendekati tempat sholatku kalau tidak berkorban. Nah ini dari sisi dua, dari sisi pandemi, ada yang hanya berkorban tapi tidak sholat. Nah, ini menyikapinya bagaimana Ustaz? Ya nggak ada masalah sih Pak, karena begini, karena walaupun memang disebutkan berurutan dalam ayatnya, fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, salat Idul Adha, kemudian sembelihlah, tapi dua-duanya hukumnya sunnah dan dua-duanya tidak terkait satu sama lain ya. Artinya bisa saja ada orang yang nggak sholat Idul Adha karena alasan misalnya takut dengan keselamatan di tengah pandemi ini, kemudian dia berkurban, dia tetap sah kurbannya, tidak ada masalah dan dia tidak berdosa karena sholat Idul Adha ini hukumnya sunnah, ya dia tidak wajib, ya. Artinya apalagi di tengah pandemi ini, artinya ada orang yang khawatir ketika dia ikut sholat, misalnya dia takut tertular atau menularkan, dia memilih untuk sholat di rumah misalnya, karena dalam mazhab Syafi'i ya, sholat Id itu boleh dilaksanakan sendirian. Dalam mazhab Syafi'i boleh sholat Idul Adha itu dilaksanakan sendirian di rumah, ya. Tentu nggak usah pakai khutbah ya, karena khutbah dalam sholat Id itu hukumnya sunnah, tidak seperti dalam sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan khutbah hukumnya wajib, kalau nggak khutbah berarti nggak sah sholat Jumatnya. Tapi kalau sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha itu tidak wajib khutbah, hanya sunnah.
Jadi kalau kita sholat sendiri di rumah boleh dan tidak harus pakai khutbah gitu ya. Walaupun afdalnya berjamaah. Nah, karena ini tengah pandemi misalnya misalnya DKM tetap memilih untuk melaksanakan sholat, ya boleh dengan protokol yang ditentukan misalnya dengan jaga jarak ya. Tapi kalaupun ada orang memilih sholat di rumah, ya, maka itu terserah pilihannya ya. Itu diserahkan kepada pilihannya dan itu pun tidak menjadi dosa karena tidak sholat pun tidak menjadi masalah, tidak dosa gitu ya. Nah, tapi dia berkurban misalnya. Nah, justru yang intinya adalah berkurbannya ini gitu ya. Sholat nggak ada masalah, tapi kalau bisa kurban gitu ya. Karena tadi dalam hadis yang tadi riwayat Aisyah ya, ma'amila adamiyun ayyaman nahri ahabu ilallah min ihraqid dam. Amal yang paling disukai oleh Allah di hari penyembelihan itu adalah berkurbannya, bukan sholatnya ya, tapi ihraqud damnya, menyembelih hewan kurbannya. Jadi kalaupun nggak sholat nggak masalah, tapi kurban lebih baik gitu. Ya. Jazakallah, Ustaz. Ya, apa? Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Nah, Pak Ustaz, misalnya ada satu keluarga mau berkorban sapi nih, satu keluarga itu punya anak 2, ya berarti kan 4 orang ya Pak Ustaz ya? Ya. Ada orang tua 2, berarti 6. Satu lagi ada orang tua yang sudah meninggal, berarti 7. Apakah sebaiknya atas nama kepala keluarga yang 4 orang itu atau disebut semuanya 7-7-nya Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Yang bayarin sapinya siapa? Berapa orang Pak yang bayarin sapinya? Keluarga yang pertama 4 orang itu Pak Ustaz, terdiri dari 2 anak. Oh, yang patungan 4 orang ya? Yang patungan uangnya dari kepala keluarga. Oh iya. Ya. Ya, jadi boleh pahala kurban itu diniatkan untuk ahlu bait ya. Nah, ahlu bait itu siapa? Ahlu bait itu adalah kata para ulama ahlu baiti wa ahlu nafaqatihi. Ahlu bait itu adalah orang yang tinggal serumah dengan dia, kerabat yang tinggal serumah dengan dia, dan yang nafkahnya wajib dia tanggung. Itu ahlul bait namanya. Jadi misalnya yang tinggal serumah siapa? Ada orang tua, ada anak, ada ponakan, ada ipar misalnya gitu ya. Nah, kalau pembantu dia nggak termasuk. Pembantu itu karena walaupun dia tinggal serumah tapi bukan ahlu nafkah. Ya, dia tidak wajib kita nafkahi, kita wajib gaji tapi bukan nafkah ya. Nah, berarti ahlu bait itu yang boleh kita niatkan pahalanya kepada mereka itu adalah yang tinggal serumah ya, dan yang memang buat nafkahnya ditanggung untuk kita oleh kita ya. Nah, ada pun untuk orang meninggal boleh saja selama itu keluarga kita, misalnya tadi orang tua kita sudah meninggal boleh juga gitu ya. Gitu Pak. Berarti daftarnya boleh nama kalau keluarga yang 4 orang itu boleh Pak Ustaz. 1 orang aja daftarnya. Boleh, iya, boleh. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Apa? Ada lagi? Silakan Bapak. Kalau ada lagi. Ustadz mau tanya kalau yang untuk dikalengkan itu gimana kira-kira secara syariahnya ya? Gak ada masalah Pak. Jadi dalam masalah pembagian itu kan tidak ada ketentuan khusus ya, tidak seperti zakat. Kalau zakat itu kan ada asnafnya, ada 8 asnaf, dan misalnya kalau zakat fitrah itu kan harus dalam bentuk beras ya, tidak boleh dalam bentuk uang dalam mazhab Syafi'i misalnya gitu ya. Tapi kalau kurban tidak ada ketentuan khusus dalam masalah teknis pembagiannya. Yang penting ya 3 alokasi tadi, dimakan sendiri, disedekahkan. Sedekahnya boleh kepada siapa saja, baik kepada orang fakir di tempat kita atau mungkin di kampung kita atau di Palestina misalnya kita kirim dalam bentuk daging kaleng, nggak ada masalah ya, itu terserah atau diserahkan kepada kemaslahatannya gitu ya. Kalau misalnya lebih maslahat diberikan kepada orang yang jauh sana lebih membutuhkan, boleh, karena misalnya di daerah kita nggak ada orang miskinnya misalnya gitu ya, rata-rata mampu ya, kita misalnya ya udah kita distribusikan hewan daging kurban kita kepada ke daerah yang memang membutuhkan, misalnya daerah bencana atau daerah yang dimana banyak orang miskinnya atau daerah yang tertinggal, ya itu boleh ya, itu kemudian dikemas dalam bentuk kaleng ya, itu bagus lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan khusus dalam masalah pembagian, yang penting boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan, boleh dimakan sendiri gitu ya. Sudah jawab ya. Ya. Ustadz, tadi ada yang bertanya lewat chat, apakah sudah di... Oh iya, saya bacakan dulu ya. Ketika pelaksanaan sholat Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, apa hukumnya bila masjid tidak melaksanakan sholat Jumat? Ya gini ya. Jadi gini, kalau hari raya Idul Adha atau Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, memang ada hadis mengatakan Nabi membolehkan sebagian orang, apalagi orang ahlul awali, istilahnya ahlul awali itu orang yang jauh, yang kampungnya jauh di luar kota Madinah, untuk pulang
wa inna mujammi'un, kata Nabi, tapi kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi walaupun Nabi membolehkan para sahabat yang tinggal di jauh dari kota Madinah itu untuk tidak melaksanakan sholat Jumat karena takut, karena kalau misalnya dia harus menunggu lama, kemudian kalau pulang dulu baliknya lagi nanti jauh, ya sudah, kata Nabi, tidak usah melaksanakan sholat Jumat, tidak masalah, karena tadi sudah melaksanakan sholat Id. Jadi silakan pulang. Tapi kami di sini di Madinah tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi gimana? Nah, kalau menurut saya tetap ya DKM melaksanakan sholat Jumat, tetap ya. Jadi walaupun pada saat hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat ya, tetap DKM itu wajib melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Takutnya nanti ada yang ingin sholat Jumat untuk menampung ada orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau ada orang yang jauh yang nggak ikut, ya nggak ada masalah ya, karena memang Nabi juga membolehkan bagi orang yang jauh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi bagi DKM-nya, bagi imamnya, ya dia tetap mengadakan sholat Jumat gitu ya. Baik, Ustaz. Ya, kemudian yang ada berikutnya tadi, jika kita tidak menyaksikan penyembelihan hewan kurban, karena berkurban bukan di domisili kita, apakah kurbannya sah? Sah ya, karena itu tidak wajib ya, tidak wajib menyaksikan, itu hanya sekedar kesunahan, keafdalan ya. Tidak menyaksikan kamu tidak masalah, kurbannya tetap sah. Terus kemudian yang berikutnya, berkurban di suatu situasi pandemi begini kurang pas dengan menyembelih hewan kurban. Mereka fakir miskin butuh sembako dan uang. Kita alihkan saja dengan berkurban dengan uang atau sembako. Ada yang berwacana seperti ini, gimana hukumnya? Ya, baik, memang kalau kita niatnya menyumbang kepada orang yang membutuhkan, ya memang lebih baik sumbangannya dalam bentuk yang memang mereka butuhkan. Misalnya mereka butuh air ya kita bangun WC misalnya di sana ya, mereka butuhnya apa kita berikan. Tapi kurban tetap sunnahnya tetap harus dilaksanakan nih gitu ya. Jangan sampai karena kita fokus menyumbang orang, kurban nggak dilaksanakan. Karena kurban ini termasuk syairullah, dia syiar Allah. Jadi kalau bisa jangan sampai ditinggalkan nih. Jangan gara-gara semua nyumbang ke sana, ke Papua misalnya gitu ya, sehingga nggak ada yang kurban sama sekali. Nah ini berarti syiarnya nggak ada nih ya. Tetap syiar itu harus ada nih. Jadi kalau misalnya kita punya uang lebih ya kurban iya, sedekah pun kepada orang yang lain iya gitu ya, kalau misalnya begitu. Kalau tidak mampu ya minimal tetap di daerah itu ada yang berkurban ya, untuk menghidupkan syiar Allah. Jangan sampai kemudian gara-gara tujuannya ingin nyumbang orang lain, akhirnya kurban itu nggak diadakan sama sekali, nggak ada hewan kurban sama sekali. Nah, tapi tetap itu syiar tetap harus dihidupkan ya. Jangan sampai karena bersedekah kepada orang lain ya kurban nggak ada yang melaksanakan, karena itu syiar. Kemudian kalau kita berkurban misalnya lewat ACT atau dompet duafa, kita tidak dapat menyembelih sendiri dan menyaksikan, apakah bertentangan dengan sunnah Rasul dan yang menyembelih dan nggak ada masalah ya. Walaupun Nabi itu menyembelih sendiri dan menyuruh Fatimah untuk menyaksikan, tapi para ulama mengatakan hukumnya tidak wajib. Artinya kurban tetap sah walaupun kita tidak menyaksikan langsung. Walaupun afdolnya kalau bisa ya, kalau misalnya kita ingin lewat ACT atau dompet duafa boleh, tapi kita juga punya hewan sendiri nih yang kita saksikan sendiri gitu ya. Jadi dua tuh kurbannya ya. Kalau punya uang lebih ya, itu lebih afdol begitu. Tapi kalaupun tidak, kita uangnya terbatas, misalnya kita memutuskan untuk lewat lembaga penyalur hewan kurban, yang nggak ada masalah, itu pun tetap sah gitu ya. Baik. Kalau sekarang ini kan Ustadz, rencana dari DKM, beberapa DKM masjid, pelaksanaan pemotongannya kan misalnya di rumah potong hewan. Ya. Jadi tidak di sekitar masjid, tapi di RPH. Nah nanti si pekurban itu bisa menyaksikan melalui semacam Zoom ginilah Ustadz, kira-kira seperti online begitu, itu juga sama saja ya? Sama, iya bisa dengan cara video call ya, dengan Zoom ya. Iya. Monggo Pak Meril. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan juga sederhana sebenarnya. Kadang itu fenomenanya orang bisa jor-joran lah untuk kurban gitu. Jadi karena saya mampu, saya limosin aja gitu kan, satu sapi gitu. Ini hukumnya gimana? Ini jor-joran baiknya itu sapi itu kita sebar dengan katakanlah dia mampu untuk sapi gitu, tapi kita sebar aja, atau apa yang dilihat di mahal-mahalnya sapi atau mahal-mahalnya kambing atau niatnya gimana Pak Ustadz? Ya, begini ya.
Jadi ibadah kurban itu sekali lagi adalah ibadah ritual. Ritual untuk apa? Ritual persembahan untuk Allah ya. Jadi memang kurban ini tidak ada perintah untuk bagi-baginya ya. Jadi itu memang murni ibadah ritual. Adapun bagi-baginya kan tadi hanya sekedar manfaat tambahan ya. Supaya tidak mubazir kita bagi ya. Tapi ibadah intinya adalah mempersembahkan hewan sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diminta untuk menyembelih anaknya, kemudian Nabi Ibrahim rela kan, sanggup ya. Karena ini sebagai bentuk kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk murni untuk apa? Mengekspresikan sikap ketaatan kita kepada Allah. Jadi Allah meminta kita menyembelih hewan terbaik, ya kita berikan itu, pengorbanan itu untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang niatnya dari awal bukan untuk bagi-bagi ya, tapi ini memang niatnya untuk persembahan kepada Allah. Nah, jadi memang kita persembahkan hewan yang terbaik gitu ya. Yang terbaik itu nggak harus mahal misalnya, ya tentu ya, pasti yang terbaik yang mahal gitu ya. Jadi memang bagus gitu misalnya kita sembelihkan hewan yang paling bagus ya, kalau mampu. Tapi kalau mampu ya jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Misalnya kita masih punya anggota keluarga yang wajib kita nafkahi ya. Kalau memang uang kita lebih maslahat untuk yang kita nafkahi yang wajib ini ya, nah jangan mengorbankan yang wajib untuk yang sunnah. Nafkah untuk keluarga kan wajib, sedangkan kurban hukumnya sunnah. Nah jangan sampai kita mengorbankan nafkah wajib untuk yang sunnah, yaitu kurban. Nah tapi kalau memang kita punya kelebihan harta, maka tentu lebih baik kita menyembelih hewan yang terbaik. Karena ini persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik hewan yang kita sembelih, maka semakin baik pula bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena ini bentuk ketaatan, bentuk kita melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan hewan sembelihan terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tanpa ragu lagi sebagai bentuk kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, beliau sanggup untuk menyembelih hewan menyembelih anaknya sendiri yang akhirnya digantikan dengan seekor domba kan gitu ya. Jadi sekali lagi ketika kita berkurban itu memang niatnya adalah persembahan kepada Allah. Jadi salah memang dari awal kalau niatnya kita pengen memberantas kemiskinan atau untuk bagi-bagi daging, itu memang niatnya bukan, kalau mau niat bagi-bagi bukan kurban, ya sedekah aja, ya sedekah biasa aja. Tapi kalau kurban memang niatnya dari awal adalah untuk mempersembahkan hewan yang kita sembelih pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah, taqarrub gitu. Itu ya, mungkin bisa dipahami ya. Ya. Baik Ustaz. Ada lagi yang lain jamaah sekalian? Mungkin terakhir dari saya nih Ustadz, kan ada fenomena istilahnya itu tabung kurban. Jadi nabung sejak awal tahun gitu, mereka sudah menabung, nyicil lah intinya, istilahnya nyicil. Lalu kemudian ada juga yang namanya istilahnya bank kurban. Jadi orang membeli kambing kecil misalnya begitu, lalu kemudian nanti diternakkan di satu tempat gitu, dan pada saatnya nanti siap untuk dikurbankan. Itu bagaimana itu Ustadz hukumnya ya? Apakah itu boleh atau bagaimana Ustadz? Ya boleh, sangat boleh Pak. Ini bukan berarti bentuk kita pengen gitu ya. Walaupun misalnya kita penghasilan terbatas, tapi kita pengen kurban. Ya sudah, usahanya apa? Nabung misalnya ya. Atau kita beli kambing kecil diternakan. Itu kan usaha supaya kita bisa berkurban. Walaupun misalnya penghasilan kita tidak banyak. Nah ini bagus, salah satu bentuk mungkin kesadaran orang ingin berkurban ya. Tentu ini harus kita apresiasi. Ya. Baik Ustaz. Ya. Baik jamaah, kalau sudah tidak ada lagi kita cukupkan pertemuan kita. Semoga insya Allah kita semakin paham dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu syiar ini, yaitu kurban. Kelihatannya jatuh Idul Adha nanti memang jatuh pada hari Jumat ya. Kemungkinan 31 Juli Ustadz, kalau tidak salah itu. Pas hari Jumat ya. Ya, baik Ustadz, bisa kita tutup, kita berdoa bersama Ustadz. Monggo bisa dipimpin Ustadz. Ya, baik, kita tutup kajian kita ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada kata-kata yang salah menyinggung ya, mohon dimaafkan. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah sekalian, kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca kalimah hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Wahab. Ya, sama-sama Pak.